Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini, tepat ketika tinju Xiaoyan berjarak 1 inci dari wajah Suyao, hempasan yang kuat tiba-tiba membuat Xiaoyan terpental cukup jauh ke belakang. Pada saat yang sama, sosok Suyao melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu ketika Xiaoyan masih menstabilkan tubuhnya, dia menyadari bahwa ada satu kristal merah yang berkurang di dada Suyao. Dampak kekuatan kristal merah itu sebenarnya akan bereaksi karena armor dewa palsu menciptakan mekanisme untuk melindungi tuannya. Itu akan langsung meledakkan kristal merah untuk melindungi tuannya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh Xiaoyan. Dalam sekejap mata, sosok Suyao sudah pergi menjauh. Armor dewa palsu juga naik seperti cairan. Sekali lagi berubah menjadi pelindung kepala untuk melindungi wajah Suyao. Xiaoyan yang melihat adegan ini mengerutkan keningnya. Ini karena dia pikir dirinya bisa membunuh Suyao sekarang. Karena korban dalam pertempuran kuil pemburu dewa saat ini sangat besar, dan monster void terus memasok kekuatan keabadian yang membuat kekuatan tempur para Taisu tidak pernah berkurang. Ditambah dengan kekuatan pertahanan yang menakutkan dari armor dewa palsu, bahkan jika ada Jiuying, Xiuju, Su Erkun dan naga skala darah, saat menghadapi puluhan ribu orang Taisu yang bisa menggunakan kekuatan keabadian, mereka masih kewalahan untuk menghadapi hampir 10.000 Taisu. Apa yang diinginkan Xiaoyan adalah membunuh Suyao. Orang ini adalah pemimpin mereka. Begitu dia terbunuh, mental tentara akan terguncang. Pada saat itu, Xiaoyan bisa mengumpulkan 6 monster void ke dalam dimensi reruntuhan spiritual. Dan pertempuran ini tidak akan terjadi. Jika hampir 10.000 orang Taisu tidak memiliki pasokan kekuatan keabadian, kekuatan tempur mereka akan turun dengan cepat. Semua kekuatan berasal dari kekuatan keabadian. Yang membuat Xiaoyan terkejut adalah dari mana asalnya kekuatan abadi yang terkandung dalam tubuh monster void Taisu. Memikirkan pertanyaan ini, Xiaoyan sedikit ketakutan. Jika sumber daya Taisu habis sama sekali, tidak mungkin memiliki kekuatan abadi yang begitu agung. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan soal sumber kekuatan abadi dalam tubuh monster void. Itu dari alam Xuanyin. Setelah Taisu memasuki alam Xuanyin, dia pasti sudah tidak aktif dalam waktu yang cukup lama. Bahkan ketika kuil pemburu dewa tidak mengetahui keberadaannya, Taisu mungkin sudah datang ke alam Xuanyin. Kemudian diam-diam seperti parasit, menggerogoti dan menyerap begitu banyak kekuatan abadi. Jika terus seperti ini, keabadian kaisar yang lahir di alam Xuanyin akan semakin berkurang. Sehingga tidak ada alam Xuanyin yang bisa menciptakan eksistensi keabadian baru. Dunia selalu berubah dari yang lama ke yang baru, dan jika seseorang meninggal akan ada kehidupan baru. Tetapi tindakan Taisu telah menghalangi kelahiran orang baru dan orang kuat. Sebelum siapapun menyadarinya, Taisu mungkin akan mengosongkan alam Xuanyin. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak bisa menahan desisan dingin. Tidak heran, Taisu selalu tidak menonjolkan diri, dan tidak pernah memiliki niat buruk terhadap kuil pemburu dewa. Sejak awal mereka tidak berniat menghancurkan atau menyerang alam Xuanyin, apalagi berkonflik dengan sekte apapun di alam Xuanyin. Ini karena mereka tidak perlu bertarung sama sekali untuk mengalahkan alam Xuanyin. Misi mereka cukup untuk menguras sumber dayanya. Belum lagi alam Xuanyin hanyalah cabang dunia sensi. Sulit untuk mengetahui berapa banyak sumber kekuatan abadi yang dapat terkandung di kepala monster void. Sekarang tampaknya alasan mengapa monster void Taisu begitu besar adalah karena tubuhnya perlu menampung kekuatan yang sangat agung. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa Taisu hanya memiliki 1 monster void. Tapi sekarang sudah ada 10 dari mereka yang muncul di depannya. Dengan monster void yang begitu besar, dia tidak tahu berapa banyak yang bisa disimpannya. Tetapi ketika Xiaoyan melihat 10 monster void itu, dia sudah mengerti bahwa jumlah monster void mungkin lebih banyak dari yang dia bayangkan. Bahkan dikatakan bahwa Taisu telah membuat perhitungan yang tepat ketika mereka memasuki alam Xuanyin. Mereka mungkin memperkirakan berapa banyak monster void yang dibutuhkan untuk menyerap lebih dari setengah kekuatan abadi alam Xuanyin. Tentu saja, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerap semuanya. Tetapi bahkan jika mereka menyerap lebih dari setengah kekuatan abadi, itu cukup untuk langsung menghancurkan siklus sumber daya seluruh dunia. Sambil memikirkan, Xiaoyan sekali lagi meluncur ke arah Suyao yang menembak mundur. Pada saat ini, Suyao tidak berniat melawan Xiaoyan lagi. Ini karena perasaan kehilangan kendali atas tubuhnya barusan.
Dan ketika dia jatuh ke kegelapan, telah mematahkan mental keberanian Zuyao. Perasaan mengerikan itu sudah 2 kali dia mengalaminya, dan dia tidak ingin mengalaminya untuk ketiga kalinya. Jika memang ada yang ketiga kalinya, dia pasti akan mati. Zuyao tidak meragukan hal ini, karena dia baru saja hampir mati di tangan Xiaoyan. Saat Xiaoyan mengejar Zuyao, beberapa sosok Taisu tiba-tiba bergegas menuju Xiaoyan dari segala arah, dan langsung meraung dan menyerang Xiaoyan. Mereka ingin menghentikan Xiaoyan dan membantu Zuyao melarikan diri. Xiaoyan mengerutkan kening. Pada saat ini, jika Zuyao diizinkan mundur ke pasukan Taisu, dia pasti akan gagal membunuhnya. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki kesan yang baik tentang suci dan kuil pemburu dewa, tapi setidaknya saat ini mereka semua berjuang untuk musuh bersama. Jadi, Xiaoyan harus menemukan cara untuk menyelesaikan situasi kehancuran kuil pemburu dewa saat ini. Hanya dengan menyingkirkan Zuyao, Xiaoyan dapat menemukan cara untuk mengirim 6 monster void memasuki dimensi reruntuhan spiritual. Xiaoyan menjentikan jarinya, kemudian labu dewa bermata 9 muncul di tangannya. Para senior, junior ini membutuhkan bantuanmu. Ini bukan waktunya untuk berpura-pura tidur. Jika kalian masih tidak bertindak, ratusan ribu makhluk hidup di sini akan terbunuh, ucap Xiaoyan berkata dengan cemas. Eksistensi di dalam labu dewa 9 pasti dapat mendengar kata-katanya. Namun setelah Xiaoyan selesai berbicara, labu dewa bermata 9 tampaknya tidak bergerak sama sekali. Xiaoyan hanya bisa tersenyum masam saat ini. Dia tidak tahu di mana dia memprovokasi para senior ini sehingga mereka mengabaikannya. Lupakan saja. Kali ini demi ratusan ribu makhluk hidup di sini, aku hanya bisa berjuang sampai mati, ucap Xiaoyan menggertakkan giginya. Saat Xiaoyan hendak mengembalikan labu dewa bermata 9 ke dalam cincin penyimpanannya, sebuah suara asing tiba-tiba terdengar dari labu bermata 9. Xiaoyan juga langsung terkejut. Labu dewa bermata 9 saat ini memiliki 5 senior yang dikenal Xiaoyan, yaitu bayi ajaib, pendekar pedang gila, rubah iblis ekor 9, Su Lingzun, dan gadis bayangan. Meskipun mereka sudah lama tidak diundang keluar, Xiaoyan masih mengenali suara mereka. Dan suara yang baru saja terdengar di benak Xiaoyan terasa sangat aneh dan asing. Dapat disimpulkan bahwa Xiaoyan belum pernah mendengar suara ini sebelumnya. Mungkinkah eksistensi ke-6 dari labu dewa bermata 9 akan muncul? Sementara Xiaoyan merenung, beberapa asap biru muncul dari labu dewa bermata 9, diikuti oleh suara aneh itu. Xiaoyan tidak segera berhenti dan bergegas menuju Zuyao yang menembak mundur dengan kecepatan tercepat. Hanya dengan mengandalkan kesempatan ini untuk membunuhnya, maka perang ini dapat berakhir. Sebenarnya Zuyao bukanlah titik kuncinya. Titik kuncinya adalah 6 monster void Taisu yang memiliki kekuatan abadi di belakang. Namun untuk bisa mengurus 6 monster void ini, Xiaoyan harus membunuh Zuyao dulu. Pada saat ini, tokoh-tokoh yang awalnya ingin menyerang dan menghentikan Xiaoyan tiba-tiba saja dihadang oleh beberapa sosok yang muncul di depan mereka, entah dari mana datangnya. Dan segera terdengar jeritan yang sangat menyedihkan. Sudah lama, sejak aku tidak keluar untuk menghirup angin segar. Tidak, lebih tepatnya adalah sudah lama sekali belati tuan ini tidak bermandikan darah, ucap sosok itu yang ternyata adalah Su Lingzun. Dia mengayunkan rantai belati dan menggambar lingkaran di kehampaan. Di sisi lain, pendekar pedang gila itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan 2 pedang roh terbang keluar dari kotak pedang di belakangnya. Itu terbang melewatinya dan kemudian langsung menusuk orang Taisu terdekat. Tidak jauh darinya, 9 ekor dari rubah iblis menutupi langit. Dengan satu pandangan di matanya, para tentara Taisu yang awalnya galak dan penuh niat membunuh langsung membeku. Kemudian, mereka semua sujud di depan rumah iblis berekor 9. Hanya untuk melihat rubah iblis berekor 9 menjentikan jarinya. Dan para tentara elit Taisu yang berlutut tiba-tiba berdiri. Kemudian mengayunkan senjata di tangannya, lalu menyerang anggotanya sendiri. Ini adalah teknik pesona pamungkas. Teknik ini didasarkan pada kekuatan jiwa, tetapi sebenarnya lebih pada kekuatan esensi darah. Pesona yang begitu kuat hanya dapat dicapai dengan kekuatan esensi darah. Adapun Xiaoyan, dengan dukungan dari para senior labu dewa bermata 9, dia hanya perlu fokus dengan kecepatan tercepatnya untuk mengejar Zuyao. Tetapi sayap dewa di belakang Zuyao juga memiliki kecepatan yang mencengangkan. Untuk sementara waktu, masih sulit bagi Xiaoyan untuk mengejarnya. Senior gadis bayangan, tolong, ucap Xiaoyan
mentransmisikan suara jiwa. Suyo terus melesat lurus. Dia tidak menoleh ke belakang, takut dia akan terkena mantra aneh Xiaoyan lagi. Dia dengan panik bergegas ke depan. Dalam sekejap mata, dia akan dekat dengan 6 monster void. Sepertinya selama dia kembali ke barisan monster void Taisu, dia akan memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Itulah mengapa dia sangat putus asa saat ini. Ini sangat aneh. Metode orang ini bahkan bisa menembus pertahanan armor dewa palsu. Itu bukan kekuatan jiwa. Jika itu adalah kekuatan jiwa, mustahil untuk menembus armor dewa palsu generasi ketigaku. Bahkan jika itu adalah kekuatan jiwa di tingkat virtual, seharusnya aku bisa menolaknya. Bisa membuatku kosong sesaat, dan apa yang aku lihat ketika jatuh ke dalam metodenya adalah cahaya yang menyilaukan. Kemudian ditelan oleh kegelapan dalam sekejap. Teknik aneh macam apa sebenarnya ini? Ucap Suyo. Kengerian muncul di benaknya saat mengingat Yao Beng Xiaoyan. Dan dia bahkan tidak berani menghadapi Xiaoyan lagi. Dia memilih untuk melarikan diri. Dia tidak melihat ke belakang. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Tapi dia masih bisa mendengar dentuman Sonic. Mendengar ini, ekspresinya menjadi semakin jelek. Sialan, bahkan jika para sampah itu tidak bisa membunuhnya, minimal tunda dia sebentar untukku. Aku hampir tiba. Monster Void akan membuka perlindungan. Selama aku sampai ke sana, orang itu tidak akan dapat menerobosnya dalam waktu singkat. Itu akan cukup sampai bala bantuan benar-benar tiba, ucap dalam hati Suyao. Matanya tertuju pada 6 monster void yang semakin dekat dan semakin dekat di depannya. Namun sebelum Suyao bisa mewujudkan impiannya, tiba-tiba saja kepalanya seperti dipukul dengan keras. Dan dia bahkan bisa mendengar suara tulang lehernya patah secara langsung. Untungnya armor dewa palsu yang kuat di tubuhnya telah memblokir pukulan fatal ini untuknya. Wajah Suyo masih terkejut, dan kristal transparan seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. Bajingan, benda apa ini? Ucap terkejut Suyo. Jantungnya berdetak sangat kencang. Dia sudah ketakutan di bawah topeng. Saat ini dia hanya ingin lari untuk hidupnya. Sayap dewa di belakangnya mengepak dengan panik, dan kecepatannya mencapai batas. Sosoknya berubah menjadi bayangan di kehampaan. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit ditangkap dengan mata telanjang. Sementara itu, di suatu tempat di dalam kehampaan yang gelap ada sosok cantik di sini yang hampir menyatu dengan kehampaan. Bahkan jika seseorang melewatinya, sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Dia mengeluarkan kristal transparan lain dari pinggangnya, lalu memasukkannya ke dalam senjata di tangannya dan segera mendengar ledakan. Suara aneh itu berusia pendek dan kehampaan kembali menjadi tenang. Dalam kehampaan yang begitu luas ini, suara seperti itu sulit menarik perhatian orang. Bersama-sama, tampaknya menjadi gelap lagi. Sampai sosok Suyo yang berlari kencang di ujung terjauh tiba-tiba membeku. Sosoknya berguling-guling dalam kehampaan dengan cara yang aneh. Seolah-olah seperti burung yang disniper dengan keras. Dia jatuh tanpa henti dalam kehampaan, dan sepertinya tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Target selesai. Dia akan lumpuh selama 5 napas. Ucap sebuah suara lembut datang dari telinga Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa gadis bayanganlah yang mengirimkan suara itu kepadanya. Sosok Xiaoyan sudah mendekati Suyo hanya dalam beberapa tarikan nafas. Setelah Suyo kehilangan kesadarannya untuk waktu yang singkat, itu juga waktu yang dihitung oleh gadis bayangan, yaitu 5 tarikan nafas adalah 5 tarikan nafas. Setelah 5 nafas ini, Suyo akan hidup kembali. Ada peluru kristal pada armor kepala Suyo, tapi itu masih belum menembus armor dewa palsunya. Xiaoyan sudah melihat peluru kristal transparan ini sebelumnya, yang disebut pil perusak jiwa, dan memiliki kemampuan untuk menembus jiwa. Itu sebabnya, gadis bayangan secara singkat mengontrol waktu 5 napas untuk Suyo. Tetapi untuk Xiaoyan, tarikan 5 napas sudah cukup. Saat Suyo sadar kembali, dia mendengar suara kematian di telinganya. Jangan lari, aku akan mengirimmu ke jalan neraka, ucap Xiaoyan. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan besar langsung mengenai topengnya. Itu adalah ketebasan penguasaan Suan yang membawa lautan api. Sosok Suyo seperti layang-layang dengan tali putus. Nyala api melilit tubuhnya dan menggambar garis api di kehampaan. Xiaoyan tidak memberi Suyo kesempatan. Pada saat Suyo menembak ke belakang, sosok Xiaoyan telah melintas di belakangnya. Ada suara teredam lainnya saat Xiaoyan membentur lututnya. Seluruh tubuh Suyo membungkuk dan suara patah tulang datang dari bawah baju besi dewa palsu.
Meskipun kekuatan pertahanan armor dewa palsu sangat bagus, serangan Xiaoyan saat ini adalah kekuatan penuhnya. Pukulannya selain mengandung kekuatan fisik Yuan Shen, juga mengandung kekuatan abadi dari armor dewa palsu di tubuhnya. Xiaoyan meraih Suyao lagi. 2 pukulannya barusan sudah menghancurkan topeng Suyao, memperlihatkan wajah berdarah yang penuh dengan kengerian. "Jangan khawatir tentang jalan menuju neraka ini. Kamu tidak akan sendirian," ucap Xiaoyan berkata dengan tegas. Di matanya, tidak peduli apakah itu wanita. Selama dia penyusup dari Taisu, Xiaoyan akan membunuhnya tanpa ampun. Xiaoyan mengangkat tinjunya yang menyala dengan api dan segera meninju kepalanya tanpa ragu-ragu. Namun tepat ketika tinju Xiaoyan hendak dibanting, tiba-tiba saja tinju itu berhenti di udara. Dan pada saat ini, Xiaoyan berkeringat deras di dahinya. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat ke arah ujung. Pemandangan yang muncul membuat pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Mengikuti tatapan Xiaoyan dalam kehampaan gelap di ujung saat ini. Jika sebelumnya terasa kosong dan sunyi, sekarang terasa seperti keramaian nyata. Dan apa yang membuat Xiaoyan berkeringat dingin bukanlah rasa takut di hatinya, tapi paksaan yang menyelimuti dirinya. Paksaan yang tak tertandingi ini membuat Xiaoyan semakin terengah-engah. "Ini adalah sarang Taisu," ucap terkejut Xiaoyan. Gambar di depannya berangsur-angsur menjadi jelas. Sejauh mata memandang, dapat dilihat sosok raksasa seperti monster Void Taisu muncul. Apa yang benar-benar menakutkan adalah ada 100 dari mereka. Sebelumnya, Xiaoyan telah menebak bahwa mungkin ada lusinan monster Void di alam Suanin ini. Tetapi melihatnya sekarang, jumlah mereka begitu perkasa sehingga menutupi langit dan menutupi matahari. Setiap sosok besar itu seperti planet yang perlahan bergerak. Bahkan dalam kehampaan yang luas ini, pemandangan ini masih sangat mengejutkan. 100 monster Void Taisu semuanya terlihat di depan mata. Orang dapat melihat bahwa ada rantai besi besar yang menembus punggung mereka, dan kemudian rantai besi memanjang ke belakang. Dalam kegelapan di ujung rantai, sebuah benda persegi raksasa akhirnya muncul di depan mata semua orang. Seperti yang dikatakan Yuan Er, perang ini akan membuat Taisu keluar dengan kekuatan penuh. Tampaknya, semua ini merupakan kekuatan yang dimiliki Taisu di alam Suanin, ucap Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Pada saat ini penindasan yang kuat di tubuhnya belum hilang. Daripada mengatakan itu adalah kekuatan yang menindas, kekuatan semacam ini bukanlah penindasan oleh orang-orang kuat, tetapi lebih seperti medan kekuatan. Medan gravitasi yang kuat telah menyelimuti Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan merasa kewalahan oleh paksaan. Itu sedemikian rupa sehingga tinju Xiaoyan hanya terhenti di depan wajah Suyao. Dia tidak bisa bergerak sama sekali meskipun jaraknya sudah 1 inci. "Kamu bajingan! Kamu berani membunuh orang Taisu!" ucap sebuah teriakan datang dari kehampaan. Suyao yang terluka parah tidak berdaya untuk melawan, apalagi memiliki kekuatan untuk pergi. Sementara itu, di kehampaan di ujung saat ini, ada banyak sosok yang berdiri di atas 100 monster Void. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan.